Oke, thank you so much Aulia for this place. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mem Uci, Mem Rita, dan Kak Nurul dan teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita hari ini sampai selesai gitu. Nah, mungkin aku sebelum kita mulai gitu ya, Aulia, aku pengen dari teman-teman jangan lupa on cam juga karena biar kita enak nih sesi kita hari ini gitu. Dan sebelum kita mulai juga nih teman-teman, aku pengen dong satu orang buat share ceritanya gimana sih pengalaman Bakti dan gimana sih perasaan teman-teman semua udah menjadi part of accounting gitu. Kira-kira ada yang mau nggak ya? Mungkin boleh. Boleh nih Dava Pratama. Halo Dava. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta izin kepada Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semuanya untuk sharing pengalaman aku. Jadi untuk pengalamanku selama menjadi mahasiswa akuntansi itu sangat-sangat seru. Karena di DAC saya mendapat pendidikan karakter melalui pendekatan yang gimana ya, acaranya seru banget itu. Satu lagi pas bakti itu kami eh, disungguhkan dengan penampilan yang wah banget gitu. Jadi saya untuk masuk UNAN ini saya merasa senang banget. Terima kasih untuk UNAN telah menerima saya sebagai mahasiswa baru. Oke, thank you so much Dava Pratama udah share ceritanya juga terkait TAC dan Bakti. Semoga dari Dava juga bisa explore lebih jauh juga akuntansi di UNAN gitu. Mungkin aku pengen ngucapin juga terima kasih udah ngasih waktu untuk aku ngasih sesi hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya nih pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan asosiasi kelas internasional gitu. Nah, pada hari ini teman-teman aku bakalan membawakan sesi berjudul Crack the Egg, Break the Limit on Your Future. Apa sih maksudnya gitu? Jadi teman-teman semua kan mahasiswa baru gitu ya yang dimana teman-teman meninggalkan masa-masa SMA teman-teman dan beralih ke masa-masa perkuliahan. Nah, itu sama halnya seperti crack the egg gitu, seperti anak ayam yang baru tumbuh gitu. Jadi, teman-teman bakalan belajar lagi dan teman-teman bakalan eh, siap untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab pada diri teman-teman sendiri sama seperti anak ayam gitu dan aku juga berharap dari teman-teman juga bakalan bisa maksimas potensial teman-teman selama menjadi mahasiswa cari cari prestasi dan cari achievement sehingga teman-teman bisa menjadi versi terbaik dari teman-teman sendiri gitu. Mungkin aku lanjut aja ke slide kedua gitu. Jadi kita bakalan ngapain aja atau kita bakalan discuss apa aja sih sekarang gitu. Nah, yang pertama aku pengen get to know me. Jadi kita kenalan dulu karena patah mengatakan nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang maka kita kenalan dulu gitu. Nah, selanjutnya yang kedua aku bakalan share pengalaman atau academic journey yang udah aku lakukan lebih kurang 3 tahun ini. Dan yang ketiga aku pengen beri alasan kenapa sih teman-teman itu harus ikut international accounting gitu. Dan yang keempat, skill apa aja sih yang harus teman-teman peroleh atau yang bisa teman-teman kembangkan selama menjadi mahasiswa gitu. Dan selanjutnya ada call to action dan mari kita crack the egg gitu. Dan aku juga izin reminder buat teman-teman semua yang jika ada pertanyaan langsung aja tanyain, nggak usah nunggu di akhir sesi biar kita enak nih diskusinya bareng-bareng dan kita bisa saling interaktif lah gitu. Two-way communication. Dan aku lanjut. Jadi salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Muktada Motohari, akrab disapa Hari. Aku merupakan mahasiswa akuntansi internasional angkatan 2022. Gitu mungkin untuk perkenalan aku eh, itu aja. Kita next lagi aja terkait akademik journey aku gitu. Nah, selama berkuliah, selama 3 tahun berkuliah ini aku uh, cukup mengambil banyak opportunity gitu. Kenapa? Karena uh, jika kita reflect gitu ya, jika aku throwback gitu selama masa SMA, aku merupakan pribadi yang
kalau bisa dibilang kayak no lab gitu ya, aku nggak ada ikut kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain gitu. Dan aku sadar kalau itu eh, salah, bukan salah sih, ya salah untuk masa depan aku gitu. Dan penyebab lainnya juga karena ada corona pada saat itu. Jadi aku benar-benar nggak ikut kegiatan satupun, dan aku nggak memiliki networking yang luas dengan beberapa kakak kelas dan guru-guru. Jadi aku cukup menyayangkan hal itu, sehingga pada saat udah masa-masa pendaftaran kuliah, aku itu bertekad untuk mulai aktif di masa perkuliahan gitu. Nah, di masa perkuliahan apa aja sih yang udah aku achieve atau apa aja sih yang udah aku lakukan? Pertama, di tahun pertama itu, eh, langkah pertama atau keputusan yang aku ambil yang pertama adalah aku menjadi announcer di Trade Radio Indonesia gitu. Ini suatu langkah yang cukup berani aku ambil karena apa? Aku tidak memiliki kemampuan untuk public speaking yang bagus gitu. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti announcer di radio, dan aku mendapatkan pelatihan di radionya ya kayak 3 bulan, gimana cara kita komunikasi yang baik, bagaimana cara kita memiliki storytelling yang bagus. Jadi aku banyak belajar di radio ini gitu. Dan di radio aku ini juga aku banyak bertemu dengan UMKM inspiratif serta KOL atau influencer di Kota Padang gitu. Karena di radio aku juga kita turut mengundang UMKM sama influencer untuk memberikan kisah mereka gitu. Nah, selain announcer, aku juga menjadi tim buffer di BMKM FEB Unan, atau seperti magangnya lah di BMKM. Jadi jika teman-teman nih yang kepo gimana sih dunia BEM itu bekerja, teman-teman boleh join tim buffer sebelum uh, memutuskan untuk menjadi bagian dari BMKM FEB Unan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, aku menjadi volunteer Mahardika Muda eh, selama kurang lebih 8 hari yang dilaksanakan di Kabupaten Solo, yaitu Hiliran Gumanti gitu. Nah, aku juga banyak belajar di sini karena pada pada angkatan aku pada waktu itu yang keterima angkatan 2022 itu cuma 2 orang, which is aku merupakan anak bungsu lah di antara abang-abang sama kakak-kakak di volunteer gitu. Jadi aku banyak belajar dari mereka, kayak ya banyak belajar gimana sih cara bersosialisasi, bagaimana cara kita eh, eh, beradaptasi pada masyarakat dan lain-lain gitu. Jadi aku banyak belajar juga di volunteer Mahardika Muda ini gitu. Nah, selanjutnya aku join juga local project yang diadakan oleh ISEC Unan. Local project ini merupakan suatu kegiatan yang berfokus kepada SDGs. Jadi pada waktu itu fokus kita tuh lebih ke SDGs nomor 8. Kita fokus kepada potensi pariwisata yang ada di Kota Padang. Jadi kita datang ke SMA 3 Padang waktu itu untuk memberikan sosialisasi terkait potensi pariwisata yang ada di Kota Padang gitu. Nah, itu selanjutnya aku juga menjadi bagian dari Gigbay FEB Unan. Kalau sekarang namanya tuh Gigbay FEB Unan gitu. Aku menjadi bagian PR, menjadi anggota dari PR gitu. Nah, selanjutnya karena aku udah mengikuti lokal project tadi nih teman-teman, dan kebetulan ASEC pada saat itu membuka peluang untuk menjadi panitia eksternal dari lokal project untuk periode berikutnya, aku mendaftar dan alhamdulillah aku lulus menjadi partnership officer dengan achievement yang udah aku dapatin berupa finansial atau sponsor eh, uang senilai 850.000 serta peminjaman bos dari pemerintah Kota Padang, dan berhasil juga untuk mengajak lebih 10 media partner di Kota Padang gitu. Dan aku juga karena aku memiliki background sebagai announcer tadi ya teman-teman, aku berani ngambil kesempatan juga untuk menjadi Master of Ceremony di beberapa kegiatan gitu. Nah, terkait itu di tahun pertama aku cukup sibuk, dan alhamdulillah untuk eh, untuk nilai atau akademik aku tetap berjalan lancar gitu. Mungkin kita move to second year, apa aja sih yang udah aku lakukan di tahun kedua. Eh, Sama seperti sebelumnya, aku tetap menjadi MC dan aku kepilih menjadi Master of Ceremony di kegiatan LKM MTD FEB Unan gitu. Nah, yang kedua, aku menjadi kambing atau kakak pembimbing untuk volunteer Merdeka Muda karena aku udah mengikuti volunteer sebelumnya, dan di periode berikutnya aku kepilih menjadi kakak pembimbing gitu. Nah, yang ketiga, karena aku kepilih lagi
aku dipilih atau ditunjuk oleh Isaac and Unan untuk menjadi partnership officer pada kegiatan internasional yaitu Incoming Global Volunteer on the Med 2024, di mana pada saat itu kita kedatangan 4 volunteer, dua dari Cina, satu dari Korea, dan satu dari Vietnam gitu. Jadi kita melaksanakan volunteer di sini dan aku panitia bagian partnershipnya gitu. Nah, di tahun kedua aku resmi menjadi bagian dari ISEC setelah di tahun pertama aku gagal untuk join ISEC, dan alhamdulillahnya di tahun kedua aku lolos sebagai ISEC member dan aku join di Departemen External Relation dan menjabat sebagai Manager of Brand Activation and University Relation. Jadi mana secara singkat kerjaan aku tuh membuat eh, kayak seminar, webinar dan lain-lain gitu. Dan di tahun kedua juga aku memiliki berkesempatan untuk menjadi ketua pelaksana atau presiden dari kegiatan Family Gathering dan GB Award Event gitu. Nah, untuk tahun ketiga masih setia nih sama Isaac nih teman-teman. Aku jadi panitia atau menjadi bendahara untuk kegiatan Global Village yang diadakan oleh Isaac dan Unan. Dan terus aku juga alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi asisten dosen pada matkul kuliah Financial Management 1 pada saat itu. Dan aku keterima juga menjadi Public Relation Manager di TEDx Unan. TEDx Unan pada saat itu masih Gen satunya atau masih generasi pertama gitu. Dan yang keempat, aku berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Swasdi Talent Project. Kegiatan ini berupa kegiatan volunteer yang dimana aku menjadi guru bahasa Inggris di daerah rural area Thailand, tepatnya di Surin. Jadi jika teman-teman tahu berita yang Thailand sama Kamboja perang kemarin, nah aku di tempat mereka perang gitu, aku ngajar bahasa Inggrisnya gitu. Dan selanjutnya aku menjadi volunteer di International Office. Di sini yang dapat teman-teman lihat fotonya, aku bertugas untuk menemani teman-teman mahasiswa internasional yang ada di Universitas Andalas untuk berkegiatan bareng gitu. Nah, kemarin kita melaksanakan kegiatan panjat tebing bersama Mapala Unan juga gitu. Nah, selanjutnya baru saja di bulan Mei aku baru dapat penghargaan atau award yaitu gold medal dari kegiatan World Young Investor Exhibition gitu, di mana aku mempresentasikan showcase inovasi aku di Malaysia, yang mana kegiatan ini itu banyak diikuti 900 tim dan lebih dari 16 negara yang berpartisipasi gitu. Nah, untuk tahun keempat masih berjalan, kuliahku masih berjalan, aku fokus ke skripsi, dan di tahun keempat ini juga aku keterima juga menjadi part-time di event organizer di wedding organizer di salah satu kota Padang. Mungkin buat teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand aja gitu. Mungkin boleh Dava pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hari untuk kesempatannya. Izin bertanya, Bang. Jadi aku lihat CV Abang tuh ya keren banget. Gimana sih cara Abang untuk membagi waktu antara kuliah, perlombaan, dan juga organisasi? Dengan organisasi yang sebanyak itu, sepertinya pusing rasanya membagi waktunya. Gimana caranya, Bang? Terima kasih, Bang. Oke, mungkin aku pengen langsung jawab aja gitu ya, Dava pertama. Thank you for the question. Gimana sih cara aku membagi uh, waktu aku? Untuk sebenarnya cukup susah gitu ya sebenarnya untuk membagi waktu. Dan apalagi pada saat aku masih mahasiswa baru, aku masih struggle gitu gimana cara ngatur waktu. Tapi aku gimana gimana cara aku mengurangi atau mencegah keteledoran atau ya keteledoran nantinya aku yaitu menggunakan beberapa Google Calendar gitu, Dava. Google Calendar. Jadi kalau di Google Calendar itu kita bisa bikin di hari ini kegiatan kita ngapain aja, dan Google Calendar itu bakalan kasih remind ke kita kalau dalam 10 menit kita bakalan melakukan ini gitu. Mungkin itu sih untuk cara menjaga untuk time management aku, Dava. Terima Kira-kira kasih. kejawab nggak sih? Oke, mungkin kita next ke
Raffi, boleh Raffi? Gaskan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada 3 pertanyaan, boleh, Bang? Boleh. Ah, Pertanyaan pertama itu, eh, untuk join ISEC kan bakal ada di volunteer ke luar negeri. Itu butuh modal nggak, Bang? Kalau untuk kegiatan ASEC itu yang volunteer itu emang self funded, Rafli. Gitu. Tapi Rafli juga bisa mencari pendanaan ke beberapa company gitu. Itu sih. Boleh, Bang. Untuk pertanyaan kedua, boleh lanjut, Bang? Boleh, langsung aja. Rafli kan ada rencana untuk join BMKM sama Hmm. ISEC. Tapi Hmm. Rafli juga ada kerja sampingan sebagai ojek, Bang, buat ngidupi Hmm. keseharian. Menurut Abang gimana cara bagi waktunya supaya Rafli bisa menjalankan semuanya termasuk kuliah, Bang? Oke, kalau menurut aku di antara kegiatan yang pengen Rafli lakuin, aku highly suggest atau aku saranin Rafli itu lebih memprioritaskan apa yang perlu dulu bagi Rafli, gitu. Kayak misalkan kalau emang project atau ikut organisasi perlu, ya dahulukan apa yang perlu sih gitu. Gitu sih menurut aku, Rafli. Untuk pertanyaan terakhir, Bang. Untuk tadi kan Abang bilangnya Abang lulus di ISEC itu kan tahun kedua. Berarti maksudnya di tahun pertama ada kegiatan ISEC itu masih belum jadi member ya, Bang? Belum, jadi di tahun pertama karena aku ketolak, jadi aku ikut kegiatan tadi local project, dan pada saat itu ISEC itu emang buka untuk menjadi panitia eksternal eh, local project untuk periode berikutnya. Jadi aku daftar dan alhamdulillahnya aku lulus gitu. Jadi emang di tahun pertama aku ketolak, tetapi untungnya aku masih bisa menjadi bagian dari ISEC sebagai panitia eksternalnya gitu. Uh, Baik, Bang. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Oke, sama-sama. Mungkin next boleh Muhammad Ikhlas Al-Fatih. Oke, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih, Ikhlas ingin bertanya nih Bang. Tadi kan Ikhlas lihat Abang tahun ketiga volunteer sama Isaac ke Thailand mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Thailand di sana. Benar kan Bang? Hmm, iya betul. Itu bahasa pengantar antara Abang dengan orang Thailand itu memang pakai bahasa Thailand atau gimana Bang? Kalau bahasa pengantarnya nanti kalau misalkan Ikhlas ikut kegiatan volunteer juga keluar itu, nanti itu kita bakalan dapat hmm, kayak guru gitu sih, guru pembimbing kita gitu, guru bahasa Inggris dari merekanya gitu. Kan kebetulan aku ngajarnya di sekolah kan, aku ngajarnya di SMP dan SMA mereka gitu. Nah, aku mendapatkan satu guru bahasa Inggris sebagai pembimbing aku selama aku volunteeran di sana. Jadi pas aku ngajar, aku tuh bakalan tetap menggunakan bahasa Inggris, tapi guru pembimbing aku bakalan bantu translate ke siswa-siswanya dalam bahasa Thailand gitu. Gitu sih. Oke, makasih ya Bang. Oke, sama-sama Ikhlas. Lanjut Pratista. Pratista. Baik, sebelumnya izin Ibu, Kakak, dan Abang semuanya. Saya izin bertanya ke Bang Ari. Kan kita yang ingin masuk ke international class ini bakal ngelewatin masa transisi ya Bang. Di SMA kan kita full belajar atau pakai bahasa Indonesia ya. Di saat join kelas internasional pasti semuanya bakal berubah ke bahasa Inggris. Sementara kita bukan native. Itu gimana ya Bang? Kita bisa survive di kelas internasional. Mungkin itu aja pertanyaan aku Bang. Oke. Sebenarnya aku juga cukup struggle pada awal-awal di kelas internasional gitu. Ya struggle penggunaan bahasa Inggris karena jujur aku di awal-awal mahasiswa baru aku juga bahasa Inggrisku juga masih kurang bagus lah gitu. Nah, gimana cara aku tetap survive? Yang pertama, dosen juga mengerti dengan kondisi kita, dengan bahasa Inggris kita kurang bagus, dosen juga mengerti lah eh, dengan kemampuan bahasa Inggris kita yang masih kurang gitu. Nah, yang kedua, eh, ini sih lebih lebih karena kan kita tahu kan bahasa Inggris kita tuh masih kurang gitu. Nah, teman-teman tuh harus lebih giat untuk belajar gitu. Lebih misalkan materinya dalam bahasa Inggris dan teman-teman nggak tahu nih
maksud dari materinya apa. Jadi kan kayak harus kerja yang dua kali meetingnya kan. Kayak harus kerja dua kali kan. Harus translate dulu ke Indo baru teman-teman ngerti gitu. Nah, Rame ya gabung mah. kalian harus jadi dari kamu sendiri harus lebih giat sih belajarnya Ada agar tetap bisa survive di kelas international class gitu. Mungkin kalau dari pengalaman aku gitu sih, 130. kira gimana? ada tipsnya nggak Bang kira-kira buat ngelewatin itu? Maksud aku kayak kan kita mau nge-improve bahasa Inggris kita nih. Apa aja sih yang Abang lakuin buat itu dari yang awalnya Abang yang struggle udah bisa lebih gampang mungkin ngelewatinnya. Sebenarnya ini bakal aku bayangin juga sih ke sisi aku nantinya gimana cara tetap kita tetap ya bisa survive gitu. Yang pertama adalah menonton film. Aku biasanya nonton film, terus aku gunain subtitle bahasa Inggrisnya gitu, dan aku ulangi subtitle bahasa Inggrisnya lagi gitu. Jadi kan biasanya kita paham nggak sih kayak scene-scene di film itu, misalkan dia pergi ke toilet dan di subtitlenya bilang she went to the loo gitu. Walaupun kita nggak tahu apa sih maksud dari she went to the loo. Nah, tapi kita kan paham scene dari si filmnya kan menggambarkan kalau dia tuh pengen pergi ke dia tuh pergi ke toilet kemarin gitu. Jadi aku biasanya menonton film menggunakan subtitle, eh, terus juga kayak nah yang kedua biasanya ya dengerin lagu, sesimpel dengerin lagu itu juga ningkatin bahasa Inggris kita juga. Dan banyak-banyak baca buku juga sih, kayak dari baca buku kita tuh tahu susunan bahasa Inggris yang baik dan benar tuh gimana. Terus kita juga bisa tahu kata-kata yang belum pernah kita dengar sebelumnya, jadi kita tahu dan bisa memperkaya vocab vocab kita gitu. Mungkin itu sih menurut aku praktis. Kira-kira menjawab nggak? Oke, menjawab Bang. Terima kasih Bang. Oke, mungkin boleh Farik Alvaro. Sebelumnya maaf Bang, saya dari panitia, tapi saya ingin bertanya Bang. Nah, jadi Bang, eh, menurut saya untuk mengikuti kegiatan sebanyak Abang tuh, untuk menyeimbangkan dengan kuliah tuh, biasanya harus memiliki intelektual yang mudah menangkap tuh Bang. Dan menurut Abang, Abang selama kuliah termasuk orang yang mudah nangkap pelajaran, apa gimana Bang? Sehingga Abang bisa Oke, menyesuaikan kalau tuh. dari oke, thank you Farik untuk for the question. Eh, Sebenarnya aku juga kalau untuk bidang akademik ya aku juga bukan tipe eh, yang pintar-pintar juga sih sebenarnya. Tapi aku biasanya sebelum masuk kelas itu aku bakalan ngulang materinya lagi. Jadi kan kalau kita jadi kalau kita ngulang materinya setidaknya kita nggak kosong gitu pas kita di kelas gitu. Kita nggak kosong di kelas dan kita udah ada ilmunya sedikit dan kita tinggal menyeimbangkan apa yang udah kita pelajarin dan apa yang akan kita pelajarin di kelas gitu. Itu sih, Farid. Kira-kira menjawab nggak, Farid? Ya Bang, jawab Bang. Terima kasih Bang. Boleh. Kayaknya terakhir Srihana, boleh. Izin bertanya, Bang. Sebelumnya kan Abang ada mention kalau Abang ikut lomba di Malaysia itu. Aku punya beberapa pertanyaan terkait lomba itu. Aku sendiri mau memfokuskan di tahun pertama ini bukan di keorganisasian, tetapi lebih ke akademik dan perlombaan. Nah, jujur aku sedikit tertarik dengan bagaimana mekanisme lomba Abang dan bagaimana persiapannya dan juga bagaimana tips and trick dan bagaimana saran Abang menurut Abang bagaimana aku bisa mengembangkan di bidang perlombaan ini atau kayak saran lomba apa yang harus aku diikuti di tahun pertama ini, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Kalau sebenarnya aku ikut lomba itu cukup sering juga sebenarnya itu ikut lomba, tapi sayangnya aku nggak pernah menang gitu. Terus di tahun ketiga inilah aku nyoba sama teman-temanku juga, teman-teman saya organisasiku juga sih. Jadi aku ngajak mereka untuk ikut lomba ke Malaysia. Tapi aku juga seleksi nih teman-teman yang pengen aku ajak di tim aku gitu yang di Malaysia. Jadi di Malaysia kan aku bertujuh orang gitu dan aku memilih
eh, sesuai dengan keterampilan mereka. Kayak ada yang fasih untuk public speaking, ada yang bisa coding, ada yang bisa bikin desain-desain gitu. Jadi aku pilih yang mana yang cocok dan baru aku ngajak mereka rapat untuk lomba ini dan mengembangkan ide-ide kita menjadi hasil menjadi output yang kita inginkan gitu. Nah, terus, itu terkait tip and trick. Dan yang kedua, eh, boleh boleh banget dari Sri Hana fokus ke lomba-lomba untuk saat sekarang dan mungkin sesimpel kayak lomba poster dulu is okay atau enggak lomba bikin esai itu juga jika Sri Hana memiliki kemampuan untuk menulis is okay ikutin dulu aja. Yang penting nggak usah apa namanya nggak usah melihat nggak usah eh, hasilnya gitu loh. Jadi nggak usah berharap untuk mendapatkan juara satu, dua, tiga. Yang penting dari Sri Hana itu bisa tahu proses untuk mengikuti lomba itu gini. Dan misalkan nanti nggak dapat penghargaan atau nggak dapat juara gitu, it's okay. Sri Hana jadikan aja untuk perlombaan yang Sri Hana ikuti itu sebagai tempat Sri Hana belajar dan memperbaiki agar di next opportunity Sri Hana bisa lebih baik gitu untuk mempersiapkan lomba yang akan Srihana ikuti gitu. Mungkin itu sih dari aku Srihana. Kira-kira ada yang komis dari aku apa udah cukup nih Srihana? Udah cukup, makasih Bang. Jadi meskipun di awal-awal kayaknya nggak apa-apa, belum banyak menang, dan maksudnya tuh fokus ke akademik tanpa ikut organisasi itu nggak salah ya Bang. Maksudnya Gak fokus apa-apa sih. aja ke lomba. Ya fokus aja. Makasih Bang. Oke, mungkin boleh nih Vina terakhir. Terima kasih Bang atas waktunya. Izin Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Vina izin bertanya. Bang, sebagai mahasiswa baru kan eh, banyak yang bingung kan Bang antara semester satu dan 2 itu antara kita ngejar fokus ke akademik seperti IPK atau boleh ikut organisasi-organisasi. Nah, menurut Abang, kalau ada rekomendasi organisasinya yang cocok, itu apa ya Bang? Oke. Thank you Vina for the question. Sebenarnya untuk dari aku saran aku teman-teman itu harus tetap fokus ke akademik karena tujuan awal teman-teman berada di sini kan emang untuk berkuliah dan emang untuk ngejar akademiknya gitu. Jadi dahulukan dulu kuliahnya gitu. Dan jangan sampai ketinggalan lah kuliahnya gitu. Dan untuk organisasi sebenarnya ini juga ada next session sih sebenarnya. Aku bakal memberikan beberapa saran-saran organisasi gitu. Mungkin aku jawabnya di next sesi aja gitu. Gitu, Vina. Terima kasih ya Bang. Oke, mungkin aku lanjut ya terkait why gitu. Why? Kenapa sih teman-teman itu harus join international accounting gitu? Nah, yang pertama adalah the English itself gitu. Jadi kita tahu kan kalau bahasa Inggris itu merupakan bahasa global, bahasa universal di seluruh dunia, bahasa penghubung di seluruh dunia gitu. Karena di abad 21 ini teman-teman dengan kemudahan kita mengakses informasi dan banyaknya tools-tools yang sudah tersedia untuk kita belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris itu menjadi bare minimum lah untuk saat ini. Jadi it's okay teman-teman masih belum bisa bahasa Inggris, tapi dengan adanya kelas internasional ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman untuk lebih mengembangkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman gitu. Nah, yang kedua, kenapa bahasa Inggris itu perlu adalah karena bahasa Inggris itu adalah investasi terbaik bagi teman-teman nih gitu. Mungkin kita reflect kembali ke crack the egg atau telur tadi. Nah, jadi kalau kita pecahin telur itu kita bisa melihat betapa indahnya di dunia. Nah, sama halnya seperti bahasa Inggris, jika teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa melihat betapa luasnya ilmu pengetahuan yang teman-teman dapat akses dan luasnya kesempatan yang teman-teman dapat ikuti nantinya gitu. Nah, yang ketiga, English will change your life. Apa sih maksudnya? Jadi bahasa Inggris itu bisa mengubah hidup teman-teman gitu karena dapat memberikan transfer pengetahuan yang lebih gitu. Maksudnya gimana? Banyak medium di luar sana yang membawa konten
ide, informasi, pengetahuan itu menggunakan bahasa Inggris. Ya karena secara global bahasa Inggris itu merupakan bahasa penghubung atau bahasa global. Nah, jadi banyak ide-ide itu menggunakan bahasa Inggris. Dan bayangin jika teman-teman nih bisa bahasa Inggris dan paham bahasa Inggris, teman-teman dapat mengakses ide-ide tersebut gitu. Jadi teman-teman dapat memiliki pikiran yang lebih terbuka lah gitu. Jadi, dan teman-teman nggak hanya stuck di di satu tempat aja gitu. Teman-teman bisa lebih explore lebih luas betapa banyaknya ilmu pengetahuan yang dapat kita akses gitu. Nah, yang keempat, yang menjadi salah satu meaningful juga bagi aku karena aku juga ada ikut kegiatan di Thailand juga yang bahasa Inggris bahasa Inggris itu bisa menjadi bridge atau jembatan bagi kita untuk mengenal lebih jauh budaya orang lain, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka memperlakukan orang. Jadi kita dapat melihat dan dapat mempelajari budaya-budaya orang lain gitu. Sesimpel uh, teman-teman mengetahui budaya Korea gitu. Nah, budaya Korea kan biasanya dibungkus menggunakan bahasa Korea atau bahasa Inggris gitu. Nah, dengan kita bisa bahasa Inggris, kita bisa nih memahami budaya Korea itu seperti ini dan lain-lain gitu. Dan dengan bridge ini, dengan jembatan ini bisa membantu untuk menghubungkan kita dengan orang-orang yang memiliki background yang jauh berbeda dengan kita nih. Sehingga dengan kita bisa connect dengan orang-orang yang memiliki background yang berbeda, kita bisa saling tukar perspektif dan pikiran kita tuh juga lebih terbuka gitu teman-teman karena kita dapat saling memberi uh, informasi gitu. Nah, yang terakhir adalah advance your professional and career life gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen memiliki karir bagus ke depannya di akuntansi seperti mendapatkan pekerjaan di Big Four, di Bank Indonesia, di OJK, di BUMN, di FMCG. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah teman-teman tuh harus bisa bahasa Inggris karena dari beberapa dari company yang udah aku mention tadi, mereka bakalan ada tes tulis bahasa Inggris, mereka ada wawancara bahasa Inggris juga. Jadi uh, international class ini is the best choice for all of you karena teman-teman bisa belajar dulu di international class bagaimana cara teman-teman speaking in English, bagaimana cara teman-teman presentation in English, dan bagaimana cara teman-teman memahami kalimat bahasa Inggris gitu. Jadi ini dapat menunjang karir profesional teman-teman gitu. Nah, itu poin pertama kenapa kalian harus join international class gitu. Nah, poin kedua adalah the lecturer. Jadi, most of our lecture itu lulusan luar negeri, teman, lulusan PhD, lulusan MBA gitu. Nah, dengan dosen yang udah memiliki pengalaman di luar negeri, dosen-dosen kita juga memberikan wawasan yang dia dapatkan ke kita gitu, wawasan secara internasional yang mereka dapatkan ke kita, sehingga kita dapat eh, mendapatkan perspektif baru lah dari dosen-dosen kita gitu. Nah, selanjutnya adalah the vibes. Jadi ya kalau kelas internasional ini memang kayak kita satu dan kita selalu bareng-bareng selama lebih 3 sampai 4 tahun gitu. Dan untuk kelas internasional ini kalau dari kelas aku sendiri ya gitu, kita cukup kompak karena kita sering pergi main, kita sering pergi makan bareng dan kita ibaratkan anak SMA di perkuliahan lah gitu. Jadi kita tetap satu satu kelas selama 3 tahun gitu. Dan ya kita cukup kompak antara satu sama lain gitu. Dan ini beberapa foto-foto aku dari maba sampai sekarang gitu. Dan yang kedua, keuntungan dari teman-teman untuk ikut kelas internasional juga adalah kita nggak perlu warkar S nih teman-teman karena dari departemen sendiri udah menyediakan matkul khusus untuk international class, international accounting sendiri, yang mana berbeda dengan akuntansi reguler gitu. Jadi kita nggak perlu untuk warkar S nantinya gitu. Dan juga menjadi international accounting student, kita memiliki kesempatan juga untuk melakukan exchange gitu. Karena di akuntansi itu sendiri menyediakan program exchange ke Malaysia yaitu di UiTM. Jadi kita dapat berkesempatan untuk berkuliah selama 1 semester di Malaysia gitu. Jadi dan itu biasanya diprioritaskan interkelas dulu. Mungkin itu sih untuk the vibes-nya. Dan mungkin lanjut kita move to next
next topik terkait skill apa aja sih yang harus teman-teman kuasai selama berkuliah gitu. Selama berkuliah. Nah, aku udah melakukan riset kecil-kecilan dan aku mendapatkan data dari World Economic Forum Future of Job Survey 2024, di mana terdapat core skill di tahun 2025. Dan kita mungkin berfokus ke top 5 skill aja dari analytical thinking, resilient, leadership, creative thinking, dan motivation gitu. Nah, analytical thinking sendiri demand-nya itu sebesar 69%, yang mana maksudnya analytical thinking ini adalah sebuah kemampuan nih, di mana teman-teman itu bisa melihat suatu masalah dan teman-teman bisa memecahkan masalah tersebut. Bisa dibilang nih sama seperti problem solving gitu. Nah, yang skill kedua yang harus teman-teman kembangkan selama berkuliah adalah resilient, flexibility, dan agility. Skill ini tuh lebih berhubungan dengan soft skill kita, yang dimana bagaimana sih resilient kita mengerjakan sesuatu uh, dan kita nggak gampang menyerah gitu. Dan bagaimana juga kita tetap flexibility dan agility dalam menghadapi suatu masalah gitu. Nah, next kita ada leadership and social influence sendiri. Dari maksudnya itu gimana? Jadi gimana sih cara kita untuk memimpin dan mengajak teman-teman untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, yang keempat ada creative thinking, sama seperti skill nomor 1 analytical thinking. Jadi bagaimana sih cara teman-teman untuk menyelesaikan masalah tapi dengan cara kreatif gitu, dengan cara out of the box gitu. Nah, yang skill terakhir adalah motivation dan self-awareness. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah bagaimana sih teman-teman itu dapat mengetahui diri teman-teman itu gimana, mengetahui kekurangan teman-teman itu gimana. Jadi teman-teman dapat mengimprove diri teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari teman-teman sendiri gitu. Mungkin itu sih untuk setidaknya skill yang bisa teman-teman kembangkan selama berkuliah gitu. Nah, next call to action. Jadi sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku pengen teman-teman semua persiapin buku dan pena juga untuk tulis sehingga agar teman-teman siap ini untuk menjalani perkuliahan di hari Senin nanti gitu. Nah, call to action pertama adalah organize your file gitu. Teman-teman karena di akuntansi sendiri kita bakal menggunakan e-book ya gitu teman-teman, electronic book. Dan kita juga sering presentasi nantinya. Jadi aku suggest teman-teman itu membuat folder, bisa di Google Drive atau di laptop sendiri. Teman-teman buat suatu folder, yang dimana folder itu nanti teman-teman bikin ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 8 gitu. Nah, di semester 1 teman-teman bisa nih bikin folder lagi untuk mata kuliah, dan di tiap mata kuliah itu teman-teman bisa masukin buku-buku yang teman pakai, PPT yang dari dosen, PPT kelompok, dan tugas-tugas yang teman-teman punya gitu. Jadi teman-teman bisa masukin ke satu folder itu, sehingga nanti misalkan kalau teman-teman udah mau ujian, teman-teman bisa mengulang dan mencari dokumen-dokumennya di satu tempat aja dan nggak perlu wasting time lah gitu. Nah, selanjutnya adalah nih yang udah aku mention tadi, gimana sih cara bahasa Inggris teman-teman itu lebih baik. Yang pertama adalah membaca jurnal atau buku dengan memahami bagaimana susunan kata-kata dari buku tersebut, dan menonton film dengan mengulangi pronunciation dari aktornya gitu. Nah, selanjutnya adalah ini. Aku ada beberapa saja organisasi yang bisa teman-teman ikuti, karena penting nih teman-teman untuk mengikuti organisasi yang berdampak bagi diri teman-teman dan memiliki value yang tinggi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu join organisasi yang nggak berdampak sama teman-teman sekali gitu, yang nggak berdampak sama sekali sama teman-teman gitu. Nah, di sini aku udah rangkumin 3 organisasi. Yang pertama ada Young Leaders for Indonesia, yang mana ini merupakan suatu organisasi di bawah naungan McKinsey & Company, dan ada Student Catalyst, dan juga ada ISEC Unan gitu. Nah, kebetulan aku juga member atau alumni dari ISEC Unan. Aku saranin teman-teman untuk ikut ISEC Unan gitu, karena
kalau nggak salah ISEC Unan sekarang juga lagi masa oprek, dan aku saranin teman-teman ikut aja dulu, whatever the result, nggak usah pikirin, karena yang penting itu adalah bagaimana proses teman-teman mendaftar, bagaimana proses teman-teman dalam mendaftar ISEC gitu nanti. Nah, selanjutnya adalah apply scholarship. Nah, ini juga penting nih teman-teman untuk perkuliahan teman-teman agar tidak terlalu membebani orang tua juga gitu. Tapi di sisi lain, pilihlah beasiswa-beasiswa yang bisa memberikan teman-teman itu pengembangan diri gitu. Seperti ada Jarum, BCA, Bank Indonesia, Ethos, dan Paragon gitu. Dan LPS. Nah, kalau sepengalaman teman aku yang keterima di Paragon, dia mendapatkan offer untuk magang di Paragon pusat langsung gitu. Jadi aku saranin teman-teman untuk gencar cari beasiswa sedari sekarang. Teman-teman lihat persyaratannya gimana, dan mungkin boleh konsul kepada awardee sebelumnya gimana sih cara dapat beasiswa ini gitu. Nah, kalau di UNAN biasanya kita itu juga ada kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas berupa beasiswa fair. Nah, di sana teman bisa mengulik lebih jauh terkait beasiswa-beasiswa apa aja yang tersedia di UNAN gitu. Nah, yang selanjutnya adalah join competition. Ini juga penting nih teman-teman. Jadi teman-teman setidaknya bisa mengikuti salah satu lomba lah selama masa berkuliah. Boleh itu business case, finish plan, invention, poster, LKTI, PKM, BBMK, P2MW, olahraga, dan MTQ. Dikembalikan lagi dengan bakat dan passion teman-teman gitu. Dan next dan terakhir adalah utilize LinkedIn gitu. Jadi, aku saranin teman-teman untuk menggunakan LinkedIn sedari sekarang, karena salah satu pertimbangan dan salah satu recruiter itu juga melihat LinkedIn kita sebagai personal branding diri kita gitu. Jadi segera untuk utilize LinkedIn seperti yang aku tampilin. Jadi bisa teman-teman buat kayak gini, dan di LinkedIn teman-teman bisa untuk bikin share nih ilmu-ilmu yang udah teman dapatin di kelas, terus teman-teman tulis di LinkedIn. Seperti aku membuat internal audit understanding through 5W, what, who, where, when, and why. Uh, uh, Itulah pokoknya. Dan pokoknya selanjutnya teman-teman juga bisa si update nih apa aja sih yang teman-teman udah lakukan gitu. Seperti contohnya aku baru saja melakukan audiensi gitu dengan salah satu petinggi di kemahasiswaan Universitas Andalas terkait rencana kita untuk melakukan kolaborasi bareng gitu. Dan juga di sini LinkedIn itu juga uh, sebagai CV elektronik teman-teman lah gitu. Jadi teman-teman bisa showcase apa aja yang teman-teman udah lakukan selama berkuliah, dan apa aja sih achievement yang udah teman-teman dapetin gitu. Itu untuk LinkedIn. Next, mari kita mulai journey kita hari ini. Karena hari Selasa nanti kita udah mulai berkuliah seperti biasa. Dan kenapa aku bilang begitu? Karena masa perkuliahan ini itu bisa dibilang seperti prasmanan nih teman-teman. Jika teman-teman pengen makan kenyang dan enak, teman-teman bisa milih lauk apa aja yang teman-teman mau. Sama halnya seperti berkuliah. Kayak banyak gitu opportunity yang ada, tergantung teman-teman pengen apa, dan sesuai sesuai passion teman-teman tuh gimana gitu, agar teman-teman dapat menjadi dapat memiliki karir yang bagus ke depannya gitu. Dan uh, dan saran aku juga jangan nunda-nunda, dan jangan buang-buang waktu teman-teman, karena waktu itu adalah emas. Kita bukan sore yang bisa balik ke masa lalu, tapi yang bisa kita lakukan hanya memaksimalkan waktu yang kita punya, dan kita selalu belajar dan selalu berprogres gitu. Dan aku pernah dengar satu quotes dari influencer, tapi aku lupa namanya. Lebih baik kita susah sekarang daripada susah kemudian. Mungkin contohnya itu kayak uh, jika teman-teman pengen dapetin karir yang bagus ke depannya, lebih baik kita fokus kepada akademik, kita belajar yang rajin, kita banyak portofolio, kita kayak banyakin join organisasi, kompetisi, dan lain-lain gitu. Lebih baik kita sibuknya sekarang dan susahnya sekarang, sehingga kita bisa menikmati hasilnya ke depan, daripada kita kayak hangout nggak jelas, membuang waktu-waktu kita di awal-awal, tapi pada akhir kita nggak dapat
kita menyesal sendiri lah gitu dari apa yang udah kita lakukan gitu. Mungkin ini akhir sesi dari aku. Buat teman-teman yang pengen connect atau pengen discuss lebih lanjut, boleh follow Instagram aku atau kita bisa connect melalui LinkedIn untuk discuss lebih lanjut gitu. Mungkin sekian dari aku. Buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan, mungkin aku open for 3 question aja sih gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Nah, ya teman-teman, Bang Arinya buka Q&A session lagi. Boleh teman-teman yang masih ada pertanyaan, apalagi setelah sesi yang sebelumnya selesai, ini ada sesi baru dengan pembahasan yang baru juga. Silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan di raise hand lagi ya. Ya, betul banget. Nah, tapi kalau teman-teman malu nih, tanya sekarang nggak apa-apa, langsung hubungi aku aja di Instagram untuk kita ya enak discussnya gitu. Kalau teman-teman nih pengen nanya tips and trick lulus ISEC gimana, boleh langsung aja follow Instagram aku gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya? Sepertinya pada malu-malu nih, Aulia. Karena mungkin kayaknya dari sesi pertama tadi udah banyak yang nanya juga sih kayaknya. Iya, Jadi udah udah habis habis. pertanyaannya di sana. Oh, ada satu nih Oh, Bang, ada. Alif Maulana. Oke. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini bertanya Bang Ari. Saya ada 2 pertanyaan. Boleh. Pertanyaan pertama Lanjut. itu, apakah Bang Ari ada penyesalan selama berkuliah 3 tahun ini? Bisa. Dan pertanyaan kedua yaitu, eh bagai apa jika Bang Ari bisa memulai sebagai maba lagi, apa yang akan Bang Ari lakukan? Apakah ada hal baru atau tetap melakukan hal yang sama? Terima kasih. Oke. Thank you Olive Lana. Aku rasa kita udah pernah ketemu nggak sih sebelumnya? Ya kan? Pernah Bang. Ya. Nah, mungkin penyesalan aku adalah aku belum berkesempatan untuk melakukan magang gitu karena aku ada waktu itu kesempatan untuk aku melakukan magang, tapi eh, pada saat itu emang ada lagi kendala, ada masalah, jadi terpaksa aku nggak jadi magang gitu. Itu penjelasan aku belum pernah magang, dan jika aku maba lagi, aku bakalan set eh, impian-impian yang pengen aku capai seperti beasiswa karena aku nggak belum dapat beasiswa. Terus juga pengen magang juga di big company seperti di Bank Indonesia, di OJK, atau di Big Four. Terus juga aku pengen lebih gencar sama ikut lomba sih. Karena ikut lomba itu seru. Jadi aku pengen perbanyak ikut lomba sih. Itu sih dari aku, Alif. Kira-kira kejawab nggak? Terjawab Bang. Makasih Bang. Oke, you're welcome. Ken, boleh dari Parsista lagi? Izin Bang, aku mau bertanya. Tadi kan ada salah satu organisasi yang Abang sarankan untuk join, yaitu yang Leaders Indonesia. Itu tuh Ya. organisasinya berarti di luar kampus ya Bang. Dan untuk rekrutmen dan join serta kegiatannya itu apa aja? Oke, kalau untuk Jadi youth kita for buat join itu besar atau enggak Bang? Terima kasih. Oke, Oke, thank you Parsista for the question. Untuk Youth for Leader Indonesia itu organisasi di luar kampus dan biasanya itu dilaksanakan secara online gitu, Parsista. Dan untuk persyarat untuk pembukaan rekrutmennya itu aku rasa itu di awal tahun. Soalnya aku waktu itu sempat pengen daftar tapi karena aku lihat lagi jadwal aku untuk melakukan organisasi udah nggak ada lagi, jadi ya aku postpone sih. Aku memutuskan nggak jadi untuk ikut organisasi itu. Nah, untuk persyaratannya itu cukup banyak sih. Kayak banyak, kita perlu bikin booklet, dan booklet apa alasan kita mengikuti organisasi itu gitu. Mungkin dari Partisa sendiri boleh langsung follow aja Instagramnya Youth for Leaders Indonesia, dan mungkin lebih banyak cari tahu aja di TikTok karena di TikTok bakalan seliweran terkait organisasi Youth for Leader Indonesia dan organisasi lain-lainnya gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Mungkin lanjut ikhlas. Oke, izin bertanya ya Bang. Assalamualaikum. Salam.
Eh, Ikhlas kan tadi udah tanya juga nih Bang. Ikhlas udah lihat juga kalau Abang punya banyak nih prestasi nih, udah banyak ikut organisasi. Pertanyaan Ikhlas, seberapa besar peran accounting kelas, accounting international class terhadap membantu Abang mencapai semua prestasi yang sudah Abang capai sampai sekarang? Oke, ya, thanks for the question, kelas. Seberapa berpengaruh sih international accounting class gitu bagi aku. Nah, karena di kelas internasional kita juga udah dibiasakan untuk ngomong bahasa Inggris, dan di international class itu emang semuanya kita bahasa Inggris, dari buku, dari PPT, dari tugas-tugas itu kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, itu membuat aku biasa untuk berbahasa Inggris, dan seperti contohnya mengikuti ISEC. Nah, kan di ISEC kita kalau untuk wawancaranya kan emang fully menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi karena aku udah kebiasa bahasa Inggris, jadi aku lebih enak gitu untuk melakukan wawancaranya gitu. Terus yang kedua, untuk kegiatan aku yang di Thailand juga, uh, mungkin jika aku nggak jadi join kelas internasional, aku nggak bakalan ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang di Thailand itu gitu. Yang kedua, dan yang ketiga, yang aku ikut lomba kemarin, kalau aku nggak ikut kelas internasional sendiri, aku nggak bakalan punya keberanian untuk memimpin sebuah tim, dan tidak punya juga keberanian untuk bisa mempresentasikan ide yang aku punya ke khalayak ramai pada aku lomba kemarin gitu. Mungkin itu sih, Iksan. Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama. Mungkin boleh Nurul Faizah terakhir. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Mohon izin bicara, Mem, Kak, dan teman-teman semua. Nurul ingin bertanya, kan katanya tidak ada kata terlambat untuk belajar, kan, Bang? Jadi, untuk misalkan waktu SMA kita itu cukup pemalu, masih introvert buat join organisasi. Jadi, nggak ada base pengalamannya sama sekali. Nah, waktu masuk kuliah ini baru terbersit ingin untuk join organisasi kayak leadership gitu, Bang. Nah, menurut Abang, kan kebanyakan dari seleksi organisasi itu minta pengalamannya juga kan, Bang ya. Habis itu, pertanyaan Nurul, gimana kiatnya untuk orang-orang yang misalkan waktu SMA itu belum ada pengalaman sama sekali, tapi benar-benar ingin untuk join organisasi saat kuliah ini? Terima kasih, Bang. Oke, thank you so much for the great question, Nurul. Itu relate banget sama aku karena uh, ya, relate banget sama aku pada saat aku SMA. Kan aku emang ya nggak ada yang ikut kegiatan sama sekali, dan aku memang tipe orang yang pemalu, dan nggak nggak bisa ngomong gitu lah, nggak bisa memiliki conversation dengan orang gitu. Nah, tapi karena tekad aku pengen merubah diri aku menjadi lebih baik, dan aku pengen uh, menjadi versi terbaik dari diri aku. Jadi aku bertekad untuk join organisasi gitu. Nah, terkait pengalaman itu, biasanya aku bakalan mengikuti dulu sih, sebelum mengikuti kayak ISEC contohnya. Sebelum aku mengikuti ISEC, aku bakalan mengikuti kegiatan ISEC, kayak ada AFL, as a Virtual Leader, atau yang local project tadi. Jadi aku dari kegiatan yang udah aku ikuti itu, aku bisa jadi alasan aku untuk lanjut ke menjadi membernya gitu lah, untuk alasan aku menjadi member aku gitu. Dan menurut aku, teman-teman itu udah saatnya itu untuk keluar dari zona nyaman, dan dan just do it, kayak lakuin aja apapun hasilnya itu, nanti serahin aja sama yang di atas ya. Pokoknya pokoknya yang penting teman-teman itu perlu gigih, dan kemauan belajarnya itu tinggi gitu. Dan dari aku gitu sih, Nurul. Kira-kira menjawab nggak ya? Jawab, Bang. Makasih, Bang. Oke, thank you so much, Nurul. Mungkin sekian dari aku. Uh, Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya dan pertanyaannya. Aku sangat senang juga teman-teman banyak bertanya di sesi aku. Mungkin bagi teman-teman yang masih pengen tanya, kita boleh lanjut aja ke Instagram aja gitu.
Thank you so much juga buat Aulia udah bantu handle acara hari ini dan panitia juga. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke MC. Ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.